Nah, ini kita bisa lihat pada aktualnya mobil ini premium sound. Jadi ini memang di bagian door trim bagian dalam udah ada peredamnya. Nah, ini di sini juga ada peredamnya. Tapi nanti kita akan lapisi lagi. Di sini peredamnya kita akan pasang di sebelah sini. Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini kita punya salah satu konten yang kita akan buat untuk Alphard khusus yang ANH20. Jadi kita baru dapat ini Alphard ANH20. Kebetulan kita dapat karena kita memang cari-cari ya, teman-teman yang cari Alphard. Memang tidak mudah karena rata-rata Alphard ini kilometernya banyak dan memang mobil ini rata-rata diajar. Jadi kita kemarin memang carinya yang tahun 2012, 13, 14, tapi ternyata nggak ada. Kita dapatnya ini yang tahun 2011. Kenapa kok kita memutuskan ambil yang ini? Ini tipe Alphard S Premium Sound. Jadi Alphard S Premium Sound tahun 2011. Nah, kita mau ngambil yang ini. Sebetulnya kita kemarin kepenginnya cari yang joknya itu yang udah electric seat, kemudian yang udah pilot seat. Tapi karena carinya banyak yang kondisinya kurang bagus, makanya teman-teman kalau misalnya beli mobil second, kita memang nggak bisa banyak milih ya. Maksudnya, oh maunya yang spek ini yang bagus, yang kilometernya sedikit, tentu harganya selangit. Kemarin ada Alphard ZG Premium Sound yang udah pilot seat, dalamnya udah warna hitam semua. Itu kilometernya rendah juga, sekitar 50.000, itu mintanya sampai hampir 500 juta. Bagi kita sih nggak worth it karena kurang lebih dalamnya mirip. Bagi saya yang penting dalamnya udah premium sound. Jadi ya kalau yang Alphard ini ada dua ya. Yang pertama ada yang premium sound, ada yang audioless. Jadi kalau untuk yang audioless itu head unit standar. Kemudian optionalnya lebih kurang lah. Kalau ini yang premium sound ini memang dia udah lengkap. Jadi di setirnya beda. Di setirnya udah ada volume untuk plus minus, untuk pindah audio semuanya udah ada di sini. Mode audio FM, AM semuanya ada. Kemudian untuk telepon juga udah Bluetooth dan kita juga bisa setel musik pakai Bluetooth di dalam. Jadi itu bedanya. Yang di sini memang agak berbeda. Jadi ini belum electric seat ya. Kalau Alphard S belum electric seat. Kemudian yang di belakang juga belum pilot seat. Tapi ini joknya udah pakai Alcantara dan ini ternyata nyaman banget. Kenapa kok memutuskan ngambil barang ini? Karena dalamnya interiornya warna hitam. Jadi memang carinya yang interior warna hitam. Nah, kenapa kok juga ngambil barang ini? Karena kalau kita mau cari Alphard, tentu kita kepengennya cari yang nyaman. Dan ini kondisinya kilometernya masih 50.000. Dan kita bisa lihat mobil ini memang aku udah incer lama. Jadi ini mobil ini punyanya customer. Kita bisa lihat ini warnanya hitam, kemudian kilometernya baru 50.000. Nah, kita hari ini juga mau berbagi. Kalau misalnya kita tuh punya Alphard ANH20 beli yang tahun 2011, kira-kira kalau kita ini kepingin mobil ini nyaman dan up to date, apa aja yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama-tama akan kita lakukan tentu di bagian eksterior. Jadi bodinya kita akan buat mobil ini kilap. Jadi kita akan coating pakai nano diamond 3 layer untuk ke mobil ini. Kemudian kita juga akan ganti ya. Kita bisa lihat ini kaca filmnya. Nah, jadi kaca filmnya ini mobilnya hitam, sebetulnya udah bagus. Tapi kaca filmnya ini warnanya agak-agak silver hijau gitulah. Yang samping udah hitam tapi kurang gelap. Jadi ini kelihatannya masih kurang garang. Kita akan ganti guys, ini kaca filmnya kita akan ganti pakai HD Platinum. Kita akan pakai untuk yang bagian belakang 80, yang samping sini 60, yang depan 40 karena mobil ini sering dipakai keluar kota. Nah, kemudian kita juga ada beberapa project ke mobil ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalau misalnya mobil itu guys yang menentukan nyaman atau enggak, yang paling penting pertama kali itu adalah kaki-kaki. Jadi di bagian kaki-kaki ini kemarin pada waktu kita beli kita udah ganti semua. Jadi mulai terot, long terot, ball joint dan karet stabil itu kita semua udah ganti. Dan mobil ini udah senyap sekali, nggak ada suara. Jadi rack steer pun kemarin juga udah diperbaikin semua. Jadi mobil ini secara kondisi dan secara kenyamanan udah bagus banget. Nah, yang perlu kita perhatiin lagi adalah ban, teman-teman. Jadi ini pakai ban Dunlop LM704. Bannya ini tahun 2018. Kalau misalnya dari pengalaman kita, kalau misalnya mobil itu kepengin sangat nyaman, kaki-kaki udah diganti semua. Kita yang berikutnya kita akan ganti di bannya. Jadi bannya kita akan ganti pakai Michelin Primacy 4 kita akan ganti semua. Nanti kita akan tunjukin videonya. Kemudian untuk di bagian eksterior kita akan rubah beberapa supaya mobil ini akan terlihat lebih modern. Nah, jadi teman-teman, bedanya headlampnya antara Alphard yang ini, dari ini mobil tahun 2011, tahun 2012 itu mobil ini udah facelift. Jadi kalau kita bisa lihat
Headlampnya nanti kalau yang ke 2012 itu ada black chrome-nya. Jadi nanti ini headlampnya kita juga akan copot, kemudian kita akan black chrome. Karena bedanya cuma itu ya, headlampnya sama, cuman di bagian dalamnya kalau yang udah facelift itu ada black chrome-nya. Kemudian untuk di bagian bumper, nah kalau kepingin tampilan lebih fresh, selisih ya 4 tahun lah, kita akan ganti ini body kit depannya dengan yang model SC. Jadi yang model seperti ini tapi yang model baru. Kalau yang lama teman-teman, kalau misalnya kita lihat Alphard G itu nggak ada body kit. Tapi kalau Alphard S itu kita bisa lihat beda di velgnya. Jadi ini velgnya udah 18 inch. Kemudian di bagian samping juga ada body kit. Kalau Alphard yang bukan S itu yang lain nggak ada body kitnya. Kalau ini udah ada body kit. Jadi kalau kita kepengen upgrade ke tahun yang lebih baru, kita tinggal ganti bagian bumper depannya. Jadi bumper, grill sama di bagian list depannya ini kita akan ganti. Oke. Kemudian setelah tampilannya bagus, bannya diganti, semuanya udah nyaman, kita akan pasangin ke mobil ini peredam. Jadi kita bisa lihat mobil ini premium. Untuk di bagian dalamnya juga rata-rata udah pakai soft touch, kita bisa lihat ya. Oh iya, satu lagi teman-teman, kalau misalnya lihat Alphard, kilometernya masih sedikit. Dari mana teman-teman? Ini kita bisa lihat ya, setirnya masih bagus. Kita bisa lihat biasanya logonya udah habis semua, ini logonya masih bagus. Kemudian ini di bagian pencetan-pencetan steering volumenya masih bagus semua. Di bagian handle-nya tengah juga masih bagus. Kemudian rata-rata kalau Alphard itu diajar, itu rata-rata di bagian dashboardnya udah habis. Jadi ini kita bisa lihat di bagian dashboard ini masih bagus, nggak lengket dan dia masih doff. Ini belum pernah diganti atau di backlit. Ini bagian kayu-kayunya juga masih bagus semua. Kemudian di bagian jok kita bisa lihat joknya juga masih utuh semua. Jadi ini masih tebel. Biasanya ini kalau kita kan sering detailing, sering lihat mobilnya orang. Jadi biasanya bagian joknya ini habis teman-teman. Ini kan agak naik, jadi biasanya mereka akan, nah duduk di sini sehingga bagian yang timbul di sini tuh habis biasanya, agak tepos. Nah jadi itu bedanya. Kemudian power sliding door dan power back door-nya semuanya masih berjalan dengan baik. Gak ada bunyi-bunyi di bagian pintu. Dan ini jok bagian belakangnya bagus. For the record teman-teman, kalau misalnya beli Alphard ini, itu kalau untuk yang bahannya seperti ini, Alcantara, itu duduknya memang nyaman banget dibanding yang kulit. Ini personal experience ya, itu memang enak banget. Nah, jadi mobil ini dalamnya udah soft touch semua, kemudian bahannya udah premium semua. Tapi ada satu hal yang kurang, itu adalah bagian plat dari pintu ini. Jadi kita bisa lihat ini, ya. Feeling mobil premiumnya pada waktu kita buka pintu sama tutup pintu ini, nah itu feelingnya masih kayak mobil Jepang. Nah kita kepengen mobil ini kita modifikasi, tapi modifikasinya bukan yang kacau ya teman-teman. Kita modifikasinya dengan yang proper. Jadi kita mau pasang peredam di semua panel pintu ini. Kita bisa lihat ya. Untuk ini yang paling kerasa banget itu di bagian fender. Ya. Ini belum dipasang peredam. Nah, ini kita bisa lihat di bagian kap mesin nih. Ini sangat anu banget. Ini kap mesinnya sangat, ya platnya sih termasuk kalau di mobil Jepang cukup premium sebetulnya. Tapi kalau kita bandingin sama mobil Eropa itu beda banget. Jadi kita kepingin mobil ini memang kita akan pakai jangka panjang karena kondisinya bagus. Kita nemu mobil ini juga ya beruntung ya, karena cari Alphard kilometer 50.000 susah banget. Dan ini kita bisa pastiin mobil ini nggak diputer-puter kilometernya. Kenapa? Karena ya yang pertama kita memang udah biasa lihat mobil, dan yang kedua memang kondisinya sangat bagus banget. Jadi lebih baik cari mobil dengan kondisi yang bagus. Kemudian kalau kita kepengen keren ya kita tinggal kerenin aja mobilnya ini. Karena kemarin lihat mobilnya Mimin Dut itu keren juga ya, peleknya hitam. Kita nanti buat peleknya ini juga kita akan cat warna hitam sehingga tampilannya lebih garang lah. Tapi kita nggak ganti pelek, tapi pelek ini kita akan cat warna hitam, bannya kita akan ganti. Kita akan buat nyaman mobil ini. Kemudian di bagian belakang, bedanya antara yang Alphard yang ini sama yang facelift, bedanya ada di les chrome belakang ini teman-teman. Nah les chrome belakang ini nanti kita akan ganti juga ke yang facelift. Jadi kalau yang facelift ini lebih panjang dikit, dan itu tampilannya keren banget sih. Ini nanti kita akan belikan semua, dan kita akan lihat nanti mobil ini budgetnya habis berapa dan jadinya kerennya seperti apa. Oke, stay tune di video kita.
Nah, ini kita bisa lihat pada aktualnya mobil ini premium sound. Jadi ini memang di bagian door trim bagian dalam udah ada peredamnya. Nah, ini di sini juga ada peredamnya. Tapi nanti kita akan lapisi lagi. Di sini peredamnya kita akan pasang di sebelah sini di bagian dalamnya. Kemudian kita akan pasang di luar. Kemudian kita akan pasang juga di sebelah sini supaya nanti peredamannya bisa lebih maksimal lagi. Nah, kita bisa lihat ya untuk di Alphard ini di bagian dalam ini belum pernah dibuka teman-teman, jadi tadi masih baru. Nah, ini sebetulnya dia ada peredamnya bawaan dari pabrikan, tapi dia pasangnya nggak full. Jadi di bagian sini kita bisa lihat kita masih bisa pasang peredam di bagian dalam. Oke, kita akan pasangin peredam itu di bagian dalam dan juga di bagian luar. Nah, sekarang pintu ini udah dipasang dengan peredam. Kita bisa lihat tutupannya beda. Nah, ini pintu yang belum dipasang bagian belakang. Kita bisa tes sama yang bagian ini. Ya, jadi ini sudah mantap. Kemudian kita nanti akan pasang lagi di bagian sini. Kita akan pasangin peredam di bagian luarnya lagi. Kemudian untuk di bagian door trim kita akan pasang dengan Noise Kill NK18 supaya ini efek redamnya bisa lebih maksimal lagi. Nah, ini kita bisa lihat rapi banget dan ini tipis ya. Jadi pemasangannya bisa rapi. Gitu. Nanti kita akan pasang ini semua di semua pintu dan atap, plafon semua kita akan pasang. Nah, kemudian kita akan pasang lagi. Ini udah dipasang ya peredam di layer keduanya. Jadi ini udah dipasang di luar. Kita pasang di sini, kemudian kita pasang di bagian door trim. Nah, sekarang kita akan pasang, kemudian akan pasang di tempat berikutnya. Oke teman-teman, ini hari kedua untuk pengerjaan Alphard ini. Kita bisa lihat headlampnya udah copot. Terus kemarin bumpernya kita udah copot juga. Nanti ada surprise ya untuk headlampnya. Nah, ini untuk di bagian interior kita juga sudah bongkar semua di bagian dalam. Nah, teman-teman, ini kemarin karena pada waktu proses pembongkaran kita nggak video semua, tapi ternyata kalau yang Alphard ANH 20 yang versi yang premium sound itu ternyata di bagian bawahnya itu sudah ada peredaman bawaan dari mobil. Jadi kita bisa lihat ini di beberapa bagian ini ya, ini ada sesuatu yang berbeda. Jadi ini dia memang ada fungsi meredamnya. Ini kita udah bongkar semua. Kemudian di bawah ini kan banyak pasir-pasir. Sebelum kita pemasangan peredam, kita harus pastikan bawahnya ini semuanya bersih. Jadi ini kita semua udah dibongkar mulai dari kursi belakang, samping kita udah copotin semua. Jadi untuk pengerjaan mobil seperti ini kita harus bertahap ya. Kita nggak bisa bongkar semua nanti bingung. Supaya pengerjaannya lebih aman, jadi kemarin kita kerjakan dulu di bagian pintu-pintu. Nah, ini pintunya udah selesai dipasang kemarin. Kita mau tunjukin ini yang belum dipasang peredam, oke? Fender depan ini nanti kita akan pasang, ini akan kita bongkar juga. Kemudian kita akan pasangin peredam. Tapi kita mau tunjukin ini fender yang belum dipasangin peredam ini, ya. Bunyinya masih itu, tapi kalau yang ini kan beda. Ya, ini udah dipasangin peredam. Oke, pintu yang ini juga udah dipasangin peredam. Yang ini belum. Yang ini beda banget. Nah, ini sekarang kita lagi proses pemasangan peredam juga di bagian lantainya. Nanti kita akan videoin. Nah, kita mau kasih lihat beberapa contohnya. Nah, ini barang-barangnya disimpan dulu di sini supaya rapi ya. Ini kita bisa lihat bawaannya ternyata udah ada peredam-peredamnya seperti ini. Ini bawahnya juga ada fungsi redamnya. Sebetulnya Alphard yang premium sound ini sudah karpet bawahnya ini sudah ada peredamnya, tapi kita kepengen buat mobil ini betul-betul ekstra kedap. Jadi nanti di bagian sini, ini di bagian trim-trimnya,
Nah, ini kita bisa lihat ya, ada peredamnya. Nanti kita akan pasangin juga dengan nozzle NK18 untuk di bagian door trim-nya. Ini juga di bagian trim belakangnya. Nah, ini sebetulnya udah ada peredamnya juga. Tapi nanti kita akan pasangin lagi pakai nozzle NK18. Nah, karena kita kepengen meredam mobil ini dengan sangat baik, makanya kita akan pasang mulai dari rubber butil sampai ke nozzle NK18 itu. Jadi nanti lantai ini setelah nanti kita pasangin pakai rubber butil, kita juga akan pasang pakai NK18. Oke, stay tune teman-teman.